Pada chapter 99 dari Sumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok, pertarungan antara Simo Häyhä, penembak jitu legendaris berjuluk White Death, dan dewa penipu Loki menjadi fokus utamanya. Nah, sebelumnya, Brunhilde, salah satu Valkyrie, memohon kepada Loki untuk berpartisipasi dalam ronde ke-11 demi menyelamatkan Siegfried dan umat manusia. Meskipun awalnya enggan, Loki akhirnya setuju untuk bertarung, dan itu karena sayangnya Loki kepada Brunhilde. Di sisi lain, Brunhilde memilih Simo Häyhä sebagai wakil manusia dalam pertarungan ini. Simo yang dikenal sebagai penembak jitu terhebat dalam sejarah dengan julukan White Death diperkenalkan saat ia bertemu dengan Valkyrie ke-12, yaitu Reginleif, di sebuah hutan. Nah, kemampuan Simo untuk mendekati Reginleif tanpa terdeteksi menunjukkan keahliannya dalam penyamaran dan keahlian tempur, yang mana bahkan Reginleif sang Valkyrie sendiri tidak mengetahuinya. Pertarungan ini menarik perhatian karena kemampuan unik kedua petarung kali ini. Loki dengan kemampuannya memanipulasi persepsi dan ilusi menghadapi tantangan besar melawan Simo yang memiliki akurasi tembakan luar biasa dan kemampuan menyamarkan keberadaannya. Apalagi pertarungan kali ini dimulai dengan tempat pertempuran yang sesuai dengan keahlian dari Simo Häyhä sendiri. Nah, kemampuan Simo ini diharapkan dapat mengimbangi trik dan ilusi yang dimiliki oleh Loki. Dan karena itu, melanjutkan chapter sebelumnya, 98, kali ini kita akan menjelaskan beberapa spoiler manga Sumatsu no Valkyrie chapter 99. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal spoiler, setelah pertarungan dimulai dan setelah Simo Häyhä mendapat senjata ilahinya yaitu sebuah sniper, sang peserta pertarungan Ragnarok yaitu Simo dan Loki pun langsung memasuki arena pertempuran, yaitu sebuah tempat yang sesuai dengan kemampuan Simo Häyhä, yang mana tempat tersebut adalah hutan Finlandia yang ditutupi dengan salju dan juga dengan cuaca hujan salju yang lebat. Di sini terlihat Simo sedang pergi menuju hutan tersebut bersama anjingnya, yaitu partnernya. Namun di tengah jalan tiba-tiba Loki pun berteriak dengan megafonnya memanggil Simo Häyhä, sang dewa kematian putih. Mendengar itu, Simo pun langsung bergegas ke hutan, mengambil posisi kamuflase sambil mencari dan membidik Loki. Dan pada saat itu, Simo pun langsung mengokang senjatanya dan mengisi amunisinya sekaligus langsung membidik Loki. Nah, di sini saat sedang membidik, bahkan tanpa menggunakan scope sekalipun, tiba-tiba mata Simo pun berubah. Yang mana mungkin saja ini adalah salah satu kemampuannya, yang mana bisa membantunya untuk melihat dari jarak kejauhan, yaitu kemampuan dalam melihat dan menganalisis musuh dari jarak jauh. Dan juga jika dilihat dari skillnya, bisa saja Simo memiliki senjata rahasia lainnya, yaitu jubah kamuflasenya, sehingga bisa membuat dirinya benar-benar tidak terdeteksi saat di keadaan genting nanti. Terlebih lagi, Simo juga memiliki partner anjingnya yang mungkin saja berguna saat di pertarungan nanti. Kemudian, di sisi lain, Loki pun yang sudah berada di sebuah desa bersalju di area pertempuran pun terus melanjutkan percakapannya. Dan pada saat itu, sepertinya Loki pun juga telah mengetahui lokasi Simo Häyhä dari kejauhan dan menganggap bahwa Simo sepertinya tengah mirip dengan salju di sekitarnya. Lalu setelah itu, sambil menjatuhkan megafonnya, Loki berkata kalau semua ini akan cepat berakhir. Dan setelah itu, dengan kemampuannya, Loki langsung mengeluarkan sebuah asap ilusi. Nah, asap ilusi itu muncul dari tangannya, sehingga asap hitam tersebut menutupi dirinya dan area sekitarnya, sehingga hal tersebut membuat semua orang dan bahkan para dewa terkejut. Namun tiba-tiba pada saat itu yang lebih mengejutkannya lagi adalah saat kabutnya tersebut mulai pudar, sebuah bayangan besar muncul, yang mana itu membuat Simo terdiam. Lalu setelah kabut tersebut menghilang, ternyata dengan kemampuannya Loki pun telah mengeluarkan jurusnya, yaitu sebuah teknik cloningan. Dan yang telah dikloninya ternyata adalah keluarganya serta satu orang lainnya, yang mana mereka itu adalah Odin, Thor, dan Herakles. Nah, mereka semua pun juga memiliki senjata terkuatnya masing-masing,
yaitu Odin dengan pedangnya, Thor dengan palunya, dan Herakles dengan pentungan singanya. Nah, di sisi lain, dengan kemampuan ini, jika kemampuan kloningan bayangan milik Loki tersebut memiliki kemampuan yang setara dengan dewa yang dikloningnya, kemungkinan besar itu akan membuat repot, atau mungkin akan membuat peluang kekalahan Simo semakin besar. Karena jika semakin banyak musuh, itu akan mengalihkan perhatian Simo dari Loki, sehingga hal tersebut tidak bisa membuat Simo Hayha untuk langsung menembak dan membidik Loki. Terlebih lagi, jika para klon tersebut memiliki kemampuan yang setara atau bahkan setengahnya, itu pasti akan membuatnya repot. Nah, kemudian di sisi lainnya, para penonton dari pihak dewa maupun manusia setelah melihat 3 kloningan dewa yang tidak disangka-sangka tersebut, mereka pun benar-benar terkejut. Karena yang dikloningkannya tersebut adalah dewa-dewa yang cukup kuat. Bahkan Zeus pun juga sangat terkejut. Lalu setelah Loki mengeluarkan 3 klon dewa tersebut, dia mengatakan kepada Brunhilde melalui megafonnya kalau dia merasa kasihan dengannya. Dan dengan rasa emosinya, Loki mengatakan dia tidak ingin menerima anjuran Brunhilde untuk bunuh diri di pertarungan tersebut. Maka dari itu, dirinya juga masih belum ingin mati. Dan karena itu, Loki ingin Simo lah yang mati di pertarungan ini, agar Brunhilde, sosok yang ia sayangi, menyesalinya. Dan di sisi lain, Simo pun masih terdiam sambil membidiknya. Dan setelah itu, di tengah turunnya salju lebat, Loki yang sudah mengetahui keberadaan Simo sebelumnya, dia langsung menyuruh klon dewa Thor, Odin, dan Herakles untuk langsung mengejar dan menyerang Simo. Sementara dirinya mundur untuk mencari posisi dan menyerang Simo dari arah lain. Dan mulai dari sini, pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai. Dan demikian adalah pembahasan mengenai beberapa spoiler manga Sumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok chapter 99. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.